Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan ASN dimanapun berada. Kembali lagi kami akan menyapa rekan-rekan ASN melalui podcast virtual. Baik rekan-rekan ASN, di kesempatan ini saya Frederick Seleki sebagai host di sini. Kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang konflik kepentingan yang terjadi di lingkungan kerja. Nah, berkaitan dengan lingkungan kerja, saya punya rekan-rekan narasumber yang sudah standby di sini. Mereka ini uh, merupakan rekan-rekan ASN yang sudah ditempatkan di unit yang berbeda-beda, sehingga kemungkinan besar berkaitan dengan konflik kepentingan mereka sudah memahami dan merasakan secara langsung pada lingkungan kerja. Nah, kita akan memasuki masa perkenalan dengan narasumber kita. Kepada Ibu Rena mungkin, Ibu Rena silahkan dipersilakan dulu untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Pak Fedi. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rena Elba, asal instansi dari Kabupaten Buru Selatan. Unit kerja saya di Rumah Sakit Pratama Raja Latubao Soel Fogi. Jabatan saya sebagai nutrisionis terampil. Terima kasih. Baik, Ibu Rena, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya Ibu Angel boleh, silahkan. Baik, rekan-rekan ASN, perkenalkan, nama saya Angel Sopaheluakan. Asal instansi saya pemerintah Kabupaten Buru Selatan, unit kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan jabatan saya penata laksana barang terampil. Terima kasih. Baik, Ibu Ika, dipersilakan. Ya, terima kasih rekan-rekan ASN sekalian. Nama saya Siti Ripka Waili Salong, jabatan saya sebagai tenaga sanitasi lingkungan terampil pada wilayah kerja Puskesmas Waimulang. Terus kemudian asal instansi saya itu dari pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan ASN yang sebagai narasumber telah memperkenalkan dirinya. Baik, kita masuk kepada segmen pembahasan topik kita hari ini yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Baik rekan-rekan ASN, sebagai ASN yang berakhlak tentunya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kita akan selalu bertemu dengan apa itu yang namanya kepentingan pribadi, sehingga kepentingan pribadi ini yang nanti memicu konflik kepentingan nih. Tapi berkaitan dengan konflik kepentingan, saya mulai dulu untuk penjelasan yang mungkin diberikan oleh Ibu Ika. Ibu Ika, saya punya pertanyaan nih. Eh, Berbicara tentang konflik kepentingan, tentunya sebelum ada konflik dan kepentingan itu sendiri pasti ada sumber-sumbernya. Coba dong Ibu Ika dijelaskan sedikit tentang dijelaskan dan disampaikan ke teman-teman sobat ASN apa itu saja sumber-sumber yang menjadi pemicu daripada konflik kepentingan. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Fedi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Fedi, di mana ada beberapa sumber utama yang paling sering memicu kondisi ini. Yang pertama itu ada hubungan afiliasi, yang kedua kepentingan finansial, dan yang ketiga gratifikasi. Hubungan afiliasi ini faktor kedekatan, bisa karena hubungan keluarga, pertemanan akrab, atau kelompok dan golongan. Terus kalau kepentingan finansial, itu ketika seorang ASN punya bisnis pribadi atau investasi yang ternyata bersinangkungan langsung dengan tugas kedinasannya. Terus yang ketiga gratifikasi, adanya pemberian hadiah, fasilitas, atau kompensasi dari pihak luar yang punya pamrih di masa depan. Itu Pak Fedi. Baik, terima kasih Bu Ika atas penjelasannya. Jadi rekan-rekan ASN yang sudah disampaikan Ibu Ika itu merupakan sumber-sumber konflik kepentingan. Nah, berkaitan dengan sumber-sumber yang tadi, terima kasih Bu Ika untuk penjelasannya. Saya mau tanya nih langsung kepada rekan narasumber kita yang mana sudah melaksanakan tugas di rumah sakit ya. Otomatis ketika menjalankan tugas di rumah sakit, Ibu Rena, boleh dong disampaikan contoh real di lapangan
bagaimana bisa konflik kepentingan itu terjadi di lingkungan kerja, supaya rekan-rekan ASN yang lain juga bisa memahami contoh nyatanya berdasarkan penjelasan yang dari Ibu Ika. Kepada Ibu Rena mungkin. Oke, terima kasih Pak Fedi. Jadi contoh yang paling klasik, yang paling sering kita dengar itu di proses pengadaan barang dan jasa atau rekrutmen. Nah, misalnya nih di instansi kita lagi butuh vendor catering atau ATK, kebetulan perusahaan milik sepupu atau teman dekat kita yang ikut daftar. Nah, karena alasan kedekatan itu, kita manipulasi nilai atau kita membocorkan dokumen harga perkiraan barang itu sendiri supaya mereka menang. Nah, itu jelas nepotisme dari penyalahgunaan wewenang. Kemudian ada juga contoh yang skalanya lebih kecil, tapi sering diabaikan. Misalnya penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Jadi contohnya kayak memakai mobil dinas buat liburan keluarga atau misalnya di kantor ada yang mencetak brosur usaha sampingan pakai printer dan juga pakai kertas kantor. Nah, di level klinis ini pelayanan seperti kalau di pelayanan gizi contohnya seperti apa ya, kita mengarahkan pasien untuk membeli suplemen atau produk-produk dari luar hanya karena kita dapat komisi dari vendor produk tersebut. Seperti itu, Pak Fedi. Terima kasih. Baik, Bu Rina. Wah, jadi rekan-rekan ASN perlu menjadi catatan penting bahwa ketika mengemban tugas, saya kira contoh yang diberikan Ibu Rina bisa diadaptasi oleh teman-teman. Kita tidak boleh menggunakan kewenangan, menggunakan akses yang sudah diberikan oleh instansi untuk kepentingan pribadi kita ya. Kira-kira seperti begitu ya, Ibu Rina ya. Ya, betul sekali, Pak Fedi. Baik, Ibu Rina terima kasih untuk penjelasannya. Nah, rekan-rekan ASN ternyata sangat luas juga ya kalau kita berbicara tentang konflik kepentingan, tergantung kita sendirinya mau melihatnya dari sisi yang mana. Sebab dari hal yang kecil sampai hal yang besar berkaitan dengan kegiatan, berkaitan dengan program, proyek, itu semua tetap tidak lepas daripada yang namanya konflik kepentingan sehingga perlu kita manajemen. Nah, untuk memanajemen konflik kepentingan itu sendiri, Ibu Angel, saya ingin bertanya nih, Bu, sebagai ASN yang baru nih, yang mana kita juga dalam sesi sebagai uh, calon ASN yang sementara mengikuti latihan dasar atau prajabatan. Bagaimana caranya supaya rekan-rekan ASN termasuk saya, Ibu Ika dan Ibu Rena dan teman-teman lain itu bisa ikut andil mengembangkan lingkungan yang peka atau sensitif terhadap isu konflik kepentingan ini sendiri, biar tidak terjadi pembiaran dan tidak merajalela atau bahkan nanti merusak citra kita sebagai ASN. Silahkan Bu Angel. Ya, baik. Terima kasih, Pak Fedi. Jadi, kuncinya adalah membangun sistem dan budaya kerja yang transparan, yang terbuka. Ada beberapa langkah konkret yang bisa diterapkan di instansi. Yang pertama, pemberitahuan terbuka atau Declaration of Interest. Lingkungan kerja harus membiasakan pegawainya untuk jujur dari awal. Kalau saya tahu vendor yang masuk adalah kerabat saya harus mendeklarasikan itu ke pimpinan dan menarik diri dari tim penilaian. Ya. Kemudian kedua adalah SOP dan aturan gratifikasi yang jelas. Instansi wajib punya aturan tegas, misalnya batas maksimal nilai souvenir dari mitra kerja atau larangan total menerima apapun selama proses tender berjalan. Dan jangan lupa ada saluran pengaduan internal yang aman. Jadi kalau ada staf yang melihat indikasi konflik kepentingan, mereka punya wadah untuk melapor secara anonim tanpa takut diintimidasi atau dikucilkan oleh rekan kerjanya sendiri. Dan yang paling penting dari semua itu adalah tone from the top, alias keteladanan pemimpin. Budaya sensitif ini tidak akan jalan kalau pimpinannya sendiri sering menitip saudara atau menerima gratifikasi. Harusnya pimpinan harus menjadi role model utama. Kira-kira begitu, Pak Fedi.
Baik, Ibu Angel. Terima kasih, Ibu Angel, untuk penjelasannya. Jadi, rekan-rekan ASN, kita sudah mendengarkan dan memahami, bahkan diberikan contoh konkret dari rekan-rekan narasumber terkait dengan pengelolaan konflik kepentingan ini sendiri. Nah, yang paling penting saya rasa di sini berdasarkan penjelasan yang Ibu Angel sampaikan bahwa rekan-rekan ASN sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik di instansi masing-masing harus berani harus bisa untuk berkoordinasi dan berkomunikasi terkait dengan pekerjaannya atau terkait dengan tugas dan tanggung jawab, yang mana rata-rata ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab ada tetap bertabrakan dan bertubrukan dengan kepentingan-kepentingan dari saudara, kenalan maupun kolega kita. Nah, jadi teman-teman, rekan-rekan ASN, kesimpulannya konflik kepentingan itu bukan hal yang bisa kita sepelekan, karena taruhannya adalah integritas dan profesionalitas serta mutu pelayanan instansi kita kepada masyarakat. Oke, rekan-rekan narasumber, Ibu Ika, Ibu Rena, dan Ibu Angel, terima kasih untuk penjelasan hari ini yang sangat terstruktur sekali. Terima kasih, Semoga Pak diberikan Fedi. keberkahan selalu dari Yang Maha Kuasa. Dan rekan-rekan ASN yang sementara menonton, kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendengarkan, dan pesan kami berempat, ingatlah dan jadilah ASN yang berakhlak dan berani menolak konflik kepentingan. Saya host Frederick Seleki dan rekan-rekan narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa ya rekan-rekan ASN di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima Tepuk tangan buat kita semua, kasih. guys.